datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai pertempuran Ambarawa. Pada masa pendudukan Jepang, Ambarawa memiliki sebuah kamp yang khusus berisikan perempuan dan anak-anak Belanda. Sebagai kota yang ada kamp tawanannya, Ambarawa pun didatangi pasukan sekutu setelah Jepang menyerah kalah. Mereka datang atas nama Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees, yang tugasnya melakukan rehabilitasi tawanan perang dan internir. Mereka tak melulu datang sebagai tim medis, pasukan bersenjata bersama mereka. Pasukan itu tiba di Magelang pada 26 Oktober 1945. Magelang diduduki, walau katanya hanya untuk mengevakuasi tawanan-tawanan perang yang disekap bertahun-tahun oleh serdadu Jepang. Banyak dari tawanan tersebut adalah orang Indonesia. Bentrokan antara tentara sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan laskar-laskar pemuda memang tak bisa dihindari. Namun pasukan Inggris, termasuk di dalamnya dari unit-unit Gurkha, bisa dipukul mundur pada 21 November 1945. Meski sudah pergi dari Magelang, pasukan sekutu yang mundur ke Ambarawa terus didesak pasukan Republik. Bahkan Ambarawa berhasil dikepung pasukan Republik. Salah satu pasukan pemukul dari arah selatan berasal dari Divisi 5 Kedu. Komandan divisinya adalah Kolonel Sudirman. Sebelum memukul mundur pasukan sekutu pada 12 November 1945, Sudirman sudah terpilih menjadi Panglima TKR dalam sebuah rapat yang semula hendak membahas strategi perang. Setelah terpilih, Sudirman tidak langsung dilantik jadi Panglima. 2 minggu kemudian, salah seorang bawahannya terbunuh, yakni Komandan Resimen Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman. Perwira andalan Sudirman itu terbunuh di daerah Jambu, selatan Ambarawa. Isdiman terbunuh pada 26 November 1945. Kematian Isdiman disusul dengan turun langsungnya Sudirman memimpin pasukan Republik untuk memukul mundur sekutu. Pertempuran di sekitar Ambarawa itu seolah menjadi ujian bagi Sudirman sebagai komandan. Di front utara Ambarawa, sekutu berusaha mempertahankan jalur Ambarawa-Semarang. Kapal penjelajah Inggris HMS Sussex bahkan ikut menembakkan meriam artilerinya ke pegunungan Ungaran. Namun hal itu tidak membuat militer mereka nyaman di Ambarawa. TKR berusaha tak memberi celah pada militer sekutu untuk mundur. Kepungan itu berakhir pada 15 Desember 1945, di mana pasukan sekutu hanya bisa mundur ke Semarang. Kehadiran sekutu di Jawa Tengah pun terpaksa hanya sebatas di Semarang. Di pihak Republik, Sudirman tentu jadi pahlawan. Tak ada lagi alasan untuk tidak menjadikannya sebagai panglima. Meskipun menurut Tull, Indonesia kehilangan 2.000 orang, baik dari laskar maupun TKR. Sementara itu, pihak Inggris kehilangan 100 orang prajurit. Banyaknya korban di pihak Indonesia dapat dimaklumi karena terampilnya militer Inggris. Apalagi terdapat orang-orang Gurkha yang dikenal jago perang. Sudah pasti dengan senjata modernnya, Inggris juga lebih unggul. TKR dan laskar-laskar Indonesia tentu sebaliknya, baik dalam kelengkapan senjata maupun keterampilan militer. Pertempuran tersebut dikenang orang Indonesia sebagai Palagan Ambarawa, lalu oleh Angkatan Darat diperingati sebagai Hari Infanteri dan belakangan menjadi Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Demikian pembahasan mengenai pertempuran Ambarawa. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.